Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabi nasta'in wala umudi dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pelajaran atau mata kuliah pemasaran bisnis global yang pada kesempatan kali ini membawakan sebuah judul ataupun bahasan yaitu cara memasuki pasar asing. Tentunya kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Nama saya Adrian Rizky dan rekan saya ada Dewi Ratna Suminar, Mutiara, Sherly Anggita Rahayu. Baik, mengapa perusahaan harus masuk ke pasar asing? Nah, dari bahasan ini kita ketahui memiliki 4 poin, yang mana poin pertama itu untuk memperluas pasar. Jadi untuk memperluas pasar itu masuk ke pasar luar negeri bisa menambah jumlah pelanggan baru ataupun mengekspansikan bisnisnya sehingga banyak peluang atau opportunity baru dari customer ataupun klien-klien yang belum tersentuh di luaran sana ataupun di luar negeri. Meningkatkan pendapatan tentu saja bahwa dengan memasuki pasar asing kita juga mempunyai prospek yang mana prospek tersebut meningkatkan pendapatan sehingga para konsumennya banyak, terus juga kliennya banyak ataupun penjualannya meningkat, maka hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan ataupun laba dari perusahaan itu sendiri. Ketiga, mengurangi risiko yang mana ketika mengurangi risiko bisnis di dalam negeri menurun. Terus kita memiliki pasar ataupun kita memasuki pasar asing yang ada di luar negeri, itu dapat membantu stabilitas pendapatan ataupun resiko kepada perusahaan milik kita sendiri. Tentunya pendapatan dari luar negeri bisa membantu adanya penurunan yang ada di dalam negeri maupun sebaliknya, sehingga bisa dikatakan perusahaan tersebut bisa lebih settle ataupun bisa lebih stabil dalam segi pendapatan. Keempat, mengakses sumber daya baru, yang mana sumber daya ini misalnya mendapatkan bahan baku lebih murah atau teknologi yang lebih canggih di negara lain. Contoh, ketika kita membuka pasar asing ataupun ketika kita masuk ke pasar asing di Myanmar, dengan berkaitan kita memiliki produk pangan seperti beras ibaratnya. Ternyata harga beras di Myanmar lebih murah, maka hal tersebut akan menguntungkan bagi perusahaan karena mendapatkan sumber daya baru yang lebih murah dan tentunya lebih efisien dalam harga produksi dan tentunya dalam pengeluaran produksinya itu sendiri. Next. Cara memasuki pasar asing. Tentunya satu, kita harus melakukan yang namanya market research. Market research itu apa sih? Market research itu adalah sebuah penelitian atau sebuah riset. Secara riset tersebut yang diperuntukkan dalam menganalisis pasar. Tentunya ini sangat penting sebelum kita melakukan atau sebelum kita memutuskan ekspansi masuk ke dalam pasar asing itu sendiri. Karena kita ketahui tanpa fondasi ataupun tanpa bekal riset market itu sendiri, kita tidak akan bisa menentukan karakteristik, budaya, referensi, regulasi yang ada di negara tersebut. Sehingga hal tersebut tentunya akan sangat merugikan bagi perusahaan yang akan kita ekspansikan ataupun yang akan kita masukkan ke pasar asing. Maka dari itu pentingnya sebuah market research sehingga
perusahaan yang akan kita ekspansikan atau yang akan kita masukkan ke pasar asing agar lebih memiliki persiapan ataupun dibilang modal awal, sehingga ketika kita sudah memasuki pasar asing kita dapat survive, bahkan kita bisa settle di pasar asing itu sendiri, sehingga perusahaan tersebut bisa lebih berkembang dan bisa big event point, yang mana tentunya akan sangat mengeluarkan banyak modal ketika kita memasuki pasar asing. Yang pertama tentunya karakteristik pasar yang harus kita ketahui, mulai dari volume pasarnya itu sendiri, ukuran pasar, pertumbuhan, potensi konsumen, dan terus ada juga budaya. Nah, ini juga budaya menjadi faktor ketika kita membawa sebuah produk baru ke pasar asing, dan ini juga menjadi patokan mereka, apakah culture-nya seperti apa sih, budayanya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, apakah ini melanggar budaya mereka, apakah ini melanggar norma-norma sosial mereka dan mempengaruhi perilaku mereka, konsumen seperti apa sih. Sehingga budaya ini juga menjadi faktor yang cukup penting dalam market research ataupun riset pasarnya itu sendiri. Selain itu juga ada referensi konsumen, yang mana referensi konsumen ini kita ketahui bahwa apa yang disukai atau yang tidak disukai oleh konsumen lokal, sehingga kita bisa lebih mempersiapkan produk apa yang tepat, yang cocok, yang sekiranya emang diminati dan banyak dibutuhkan oleh pasar tersebut, sehingga tentunya ini akan sangat mendorong pertumbuhan perusahaan ataupun shuttle-nya sebuah perusahaan ketika kita memasuki pasar asing itu sendiri. Yang paling penting ini poin keempat, yang mana regulasi. Regulasi ini menjadi patokan atau tolak ukur ketika seorang investor ataupun pemilik perusahaan ingin mengekspansikan bisnisnya ke luar negeri atau memasuki pasar asing, yang mana regulasi ini akan menjadi poin penting dalam mengambil keputusan investasi di negara tersebut, yang mana tentunya berkaitan dengan aturan hukum, kebijakan pemerintah yang harus tentunya dipatuhi, pajak dan yang lainnya. Makanya tidak heran jika ada perusahaan luar negeri masuk ke Indonesia, pasti mereka melihat bahwa regulasi Indonesia ini mempermudah atau mempersulit, ataupun birokrasinya ribet atau susah atau panjang atau membuat susah gitu. Nah, ini tentunya yang menjadi faktor utama dari perusahaan tersebut memasuki pasar asing. Nah, ada contoh di sini. Sebelum memasuki pasar Tiongkok, Starbucks melakukan penelitian mendalam tentunya tentang kebiasaan minum teh yang di Tiongkok, selera konsumennya, terus juga terhadap rasa manis dan makanan lokalnya seperti apa, budaya berkumpul di kafe untuk meningkatkan pengalaman konsumen. Nah, ini hasilnya itu Starbucks menyukai produknya dengan menu seperti green tea latte dan pound cake, tentunya juga yang sesuai dengan selera masyarakat lokal. Nah, ini mungkin diadopsi dari culture, budaya ya, terus karakteristik pasar, referensi konsumen. Nah, kita sekarang berbicara contoh regulasi yang ada. Contoh misalnya di Indonesia sendiri saja ya. Contoh misalnya di Indonesia sendiri. Indonesia ini memiliki kebijakan khususnya sekarang, yaitu hilirisasi. Ketika perusahaan ada di Indonesia dan hanya menjual produknya ke Indonesia, maka pajaknya beda dengan perusahaan yang memiliki pabriknya di Indonesia dan menjualkan produknya di Indonesia. Nah, ini juga menjadi faktor yang dibilang sebagai bahan ataupun pertimbangan dari para investor itu sendiri. Boleh di next? Nah, yang mana tentunya kita juga tak terlepas dari yang namanya
analisis SWOT, yang mana analisis SWOT ini pasti menjadi analisis dasar yang pasti perlu dilakukan oleh para investor ataupun para pemilik perusahaan ketika ingin memasuki pasar asing. Bahkan bukan cuma di pasar asing, ketika emang akan memulai usaha ataupun berwira swasta, pasti analisis SWOT dan pasal ini yang akan menjadi dibilang menjadi dasar pengambilan keputusan berinvestasi ataupun memulai usaha. Yang mana analisis SWOT ini kita ketahui terdiri dari beberapa komponen ataupun indikator. Yang pertama kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan tentunya ini yang menjadi analisis yang sangat penting, mulai dari kekuatan, apa yang menjadi keunggulan produk yang kita miliki ataupun perusahaan kita. Kelemahannya, apa yang menjadi kekurangan atau keterbatasan yang harus diperbaiki, yang perlu dievaluasi. Terus peluang, opportunity, potensi apa sih yang bisa kita dapatkan dari adanya pasar asing, misalnya di luar negeri. Negara tersebut memiliki populasi sekian dengan minat beli produk A sekian, ataupun penjualan ataupun kurangnya produk tersebut, produk A di dalam negara tersebut, sehingga permintaan pasar meningkat ataupun kebutuhannya meningkat. Nah, ini menjadi opportunity dari sebuah perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu ancaman ini menjadi sebuah tantangan ataupun resiko yang mungkin tentunya juga bisa dihadapi oleh si perusahaan tersebut. Misalnya, ketika kita berinvestasi di Jepang, ancamannya apa? Mulai dari bencana ataupun regulasi yang sangat ketat. Nah, ini juga menjadi faktor ancaman, dan bahkan mungkin tak terlepas dari kompetitor ataupun pesaing kita, dan ini juga menjadi tantangan atau resiko yang bisa saja dihadapi. Selanjutnya ada analisis pasar, yang mana analisis pasar ini digunakan untuk menilai faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis di pasar asing. Yang mana pertama tadi sudah dikatakan eksternal, ya, pasti berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, hukum, dan inilah menjadi komponen pastel yang mana tentu saja perlu sangat dianalisis. Dengan adanya politik yang bagus, yang harmonis, yang aman, yang tentram, tentu saja ini akan mempengaruhi market, sehingga daya jual, daya beli, ataupun keamanan di dalam suatu negara itu akan lebih menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Stabilitas politik, kebijakan perdagangan, dan hubungan internasional juga sangat mempengaruhi, seperti hubungan internasional Indonesia dan Jepang, hubungan bilateral apakah ada konflik yang berkelanjutan, apakah ada hubungan bilateral yang baik. Nah, ini akan sangat mempengaruhi tentunya. Seperti misalnya kalau kita bekerja sama dengan negara yang berhubungan dengan konflik ibaratnya dengan Indonesia, maka ya produk-produk yang akan kita jual di negara tersebut tidak akan terjamin yang namanya tentunya keamanannya ataupun kestabilannya, sehingga akan sangat merugikan perusahaan tersebut. Lalu ekonomi juga sangat penting, yang mana ketika kita mau mengekspor suatu produk ataupun kita mau memasuki pasar asing, maka yang harus dilihat juga yaitu faktor ekonominya. Apakah inflasinya sangat tinggi, apakah daya belinya sangat rendah, ataukah kurs mata uangnya, ya, kursnya itu kurang bagus. Maka ini juga harus diperhatikan ketika kita melihat perusahaan akan mengekspansikan bisnisnya ke pasar asing, ke negara lain ibaratnya. Maka yang pasti dilihat ya inflasi atau daya beli konsumen juga. Ketika emang suatu negara tersebut tidak memiliki daya beli yang cukup baik, ya maka buat apa kita harus ekspansikan bisnis kita kepada negara tersebut?
Yang ada malah kita hanya terus mengeluarkan yang namanya pemodalan, biaya operasional yang membengkak dan yang lainnya. Tentu saja itu tidak baik bagi perusahaan. Dan tentunya juga ada teknologi, sosial, lingkungan, hukum. Next. Nah, lalu pemilihan strategi yang perlu kita tetapkan atau yang perlu kita ambil sebuah keputusan dalam proses yang mana memasuki pasar asing. Yang pertama ada pilihan ekspor atau bisa dibilang ya exporting lah. Nah, kita nggak perlu membuat modal yang cukup besar atau membelontorkan modal yang cukup besar, karena cukup kita mengekspor barang kita, menjualkan di sana, itu kita sudah mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan tanpa harus mengeluarkan modal yang lebih besar. Itu memiliki kelebihan tadi ya, modalnya kecil, resikonya rendah, mudah dilakukan, mau usaha besar, mau usaha kecil, UMKM, UMK, perusahaan besar, TBK, ya, ataupun yang lainnya itu bisa dilakukan. Kekurangannya tentunya itu berkaitan dengan yang namanya delivery ataupun pengiriman. Ya bisa dibilang jasa pengirimannya akan sangat mahal, karena tentunya melibatkan dua negara yang berbeda, jarak yang sangat jauh, dan yang lainnya. Kita tidak bisa kontrol sepenuhnya di negara tersebut, betul, karena hanya mengandalkan penjualan di negara tersebut, jadi tidak bisa mengkontrolling secara masif ataupun secara penuh, sehingga hanya dapat melihat penjualan ataupun permintaan dan yang lainnya. Nah, ini ada contoh, misalnya banyak UMKM di Indonesia mengekspor batik atau kerajinan tangan handicraft, bahkan berbagai macam minuman melalui e-commerce. Nah, ini juga sangat bagus tentunya ya, karena tidak perlu memerlukan modal besar, kita bisa memasuki pasar asing tentunya dengan mudah melalui e-commerce yang tentunya terbuka seperti Alibaba, terus juga Amazon dan yang lainnya. Terus ada lisensi atau waralaba, yang mana biasanya kita ketahui dengan kata franchise atau franchising, yang mana franchising ini kita ketahui seperti kita yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang kita ketahui secara kepemilikan mereka kepemilikannya asing ataupun luar negeri, seperti Shell, ya, perusahaan bahan bakar. Terus ada juga Starbucks, ada juga KFC, ada juga hotel-hotel dan yang lainnya. Ini juga kita sebagai investor menggelontorkan biaya untuk memberi lisensi ataupun franchise-nya itu sendiri, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan yang namanya import besar, karena sudah ada yang namanya manajemen pengurusan itu sendiri, sehingga kita lebih mudah dalam menjalankan bisnis tersebut karena bisnis tersebut sudah berjalan. Seperti kita memberi izin kepada perusahaan lokal untuk menjual produk kita dengan cara itu tadi, kerjasama franchise. Nah, tentu saja ini juga memiliki kelebihan ataupun kekurangan. Pada dasarnya kelebihan ataupun kekurangan itu juga menjadi plus minus ya. Misalnya kelebihannya bisa cepat berkembang tanpa perlu banyak modal, betul, karena yang mengeluarkan modal itu adalah investornya
sendiri ataupun si warga lokal yang misalnya saya punya perusahaan kopi Tok Tok. Saya punya perusahaan kopi Tok Tok yang ingin diglobalkan ataupun diekspansikan ke Amerika. Ketika saya mau mengekspansikan bisnis saya ke Amerika, adalah warga lokal di sana di New York ataupun di Washington DC ataupun di Las Vegas ataupun dimanapun itu yang ingin membuka kopi Tok Tok. Jadi mereka lah membeli lisensi ataupun franchise kita dan mengeluarkan modal untuk membuka store ataupun kedai di sana. Nah, tentunya saja kita mendapatkan keuntungan dari mitra lokal, mulai dari royalti, biaya lisensi, bahan baku produk, pembelian bahan baku produk itu pasti pembelian itu ke kita. Nah, dan yang lainnya ya tadi keuntungannya royalti aja per tahun kita bisa dapat 10% dari total laba. Udah lumayan. Terus juga kita bisa mendapatkan biaya lisensi dari awal. Misalnya dengan lisensinya itu mereka beli 300 juta ataupun sekian, yaitu tergantung value perusahaan kita. Dan juga misalnya kita juga dapat pendapatan per bulan dari penjual belian yang namanya bahan baku ataupun produk yang kita jual gitu. Nah, kekurangannya sekarang kita berbicara kualitas produk mungkin sulit dikontrol, betul, karena SDM yang menjualkan produk kita di negara tersebut itu hanya dikontrol oleh pemilik ataupun investor. Jadi kita tidak bisa mengintervensi secara masif kepada para karyawan ataupun kepada penjual yang ada di luar negeri ataupun yang ada di negara tersebut. Nah, resiko jika mitra tidak menjalankan bisnis dengan baik, betul juga. Itu sangat mempengaruhi, bahkan bisa dibilang mempengaruhi image keseluruhan yang sudah kita bangun. Misalnya kita punya 500 outlet di seluruh dunia. Satu outlet saja mempengaruhi ketidakbagusan ataupun baikan dalam servis maupun produk yang dijual, maka 500 outlet itu akan pasti terkena dampaknya. Karena kita ketahui zamannya sekarang di 5.0 sekarang masyarakat kita itu sudah mengenal namanya media sosial. Maka penyebaran informasi konten melalui media sosial, apalagi konten yang kurang baik, itu akan sangat lebih cepat proses penyebarannya, sehingga yang di luar negeri pun, yang di cabang-cabang lain pun, konsumen-konsumen kita yang ada di negara-negara lain pun akan mengetahui bahwa telah terjadi hal yang kurang baik di dalam bisnis tersebut itu. Dan contohnya seperti KFC ya, itu ada contoh di Indonesia dioperasikan oleh perusahaan lokal melalui sistem franchise. Dan perusahaan-perusahaan yang lainnya yang tadi sudah saya sebutkan satu persatu. Next. Nah, terus ini ada kerjasama ataupun strategic alliance, yang mana kita ketahui ada juga para investor ataupun para pemilik perusahaan yang memilih skema ini. Tentunya bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk masuk ke pasar asing. Tentunya ini juga memiliki kelebihan, bisa berbagi biaya, misalnya 50-50, 50-50. Terus juga mendapatkan bantuan dari mitra yang sudah paham pasar lokal. Nah, terus juga kekurangannya harus pintar-pintar bekerja sama agar tidak ada konflik. Misalnya kita juga perlu membuat yang namanya PKS, perjanjian kerjasama, dan yang lainnya MOU segala macam, sehingga ketika ada permasalahan yang emang tidak sesuai di lapangan, kita bisa selesaikan dengan BAB ataupun dengan PKS-nya itu sendiri. Bisa terjadinya perbedaan visi antara kedua pihak, betul, karena hal ini juga menjadi faktor ketidakharmonisan ataupun berbedanya sebuah paham. Ini juga menjadi faktor yang tentunya akan merugikan kedua belah pihak. Ini contohnya
ada perusahaan yang bekerja sama ya dengan skema strategi alliance, yang mana Gojek bekerja sama dengan Tokopedia membentuk yang namanya perusahaan PBK, yaitu Goto, untuk memperkuat posisinya di Asia. Ya, inilah yang pada dasarnya mereka memiliki visi dan dunia dengan tujuan yang sama, sehingga terjadilah kerjasama itu sendiri. Yang selanjutnya mendirikan perusahaan di negara lain yang tentunya dengan skema DJI ataupun direct investment, yang mungkin lebih banyak orang-orang menggunakan ini karena yang tidak terlalu banyak orang-orang menggunakan ini karena ini sangat memerlukan modal yang sangat besar, mulai dari membangun pabrik, urus izin lisensi, urus standarisasi, dan yang lainnya. Selain itu juga memiliki kelebihan, yaitu kontrol penuh atas produk ataupun operasional kepemilikan perusahaan tersebut di negara lain. Ini yang sangat memang menguntungkan. Terus dapat lebih mudah mengatur distribusi dan pemasaran karena ya kita yang ngatur sendiri. Namun tadi kekurangannya saya sudah sampaikan, modalnya perlu besar, resikonya juga tinggi. Karena kita juga sebagai investor asing pasti memiliki keterbatasan akan informasi dari negara-negara tersebut, mulai dari regulasi ataupun budaya, sehingga bisa saja kita dibilang bertaruh modal besar untuk perusahaan yang bisa settle di negara tersebut. Butuh waktu lama untuk membangun bisnis dari awal. Betul. Karena proses pembuatan ataupun proses investment yang kita kenal dengan FDJI, direct investment, yang mana ini memerlukan proses waktu untuk mengajukan perizinan dan yang lainnya dalam suatu negara, karena setiap negara memiliki policy ataupun kebijakan yang berbeda-beda. Contoh, kita tahu perusahaan Tesla, perusahaan mobil listrik yang besar yang dimiliki oleh orang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk, membangun pabriknya di Tiongkok untuk mempercepat produksi mobil listrik. Karena kita ketahui Tiongkok ini terkenal dengan kehebatan di bidang teknologi, sehingga juga akan sangat membantu Tesla dalam proses percepatan produksi mobil listriknya itu sendiri. Bahkan di Indonesia pun ada perusahaan mobil listrik dan mobil konvensional, yaitu Hyundai, yang membuka perusahaannya di Indonesia dan mempromosikan, menjual, mendistribusikan produk-produknya di Indonesia. Next. Nah, ini tantangan ini yang perlu kita harus ketahui sebelum kita memutuskan investasi masuk ke pasar asing. Aturan dan hukum yang berbeda juga ini diperlukan konsultan dari negara tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan feedback atau masukan, analisis, riset market di negara tersebut, sehingga akan mempermudah pengambilan keputusan bagi investor ataupun pemilik perusahaan untuk masuk ke pasar tersebut. Tentunya negara juga memiliki aturan yang berbeda, sesuaikan. Terus juga ada risiko keuangan. Nilai tukar uang yang tidak stabil bisa mempengaruhi keuntungan. Betul. Contoh, ketika kita kerjasama dengan Turki, kurs Turki itu di bawah rupiah. Yang mana ini sangat mempengaruhi keuntungan yang akan kita dapatkan. Seperti itu, perbedaan budaya. Nah, ini juga harus memahami. Seperti kita jual misalnya mobil listrik di Afrika. Nah, ini kan budaya mereka itu kan
belum belum menggunakan listrik di sana masih banyak konvensional, bahkan ya dibilang dikatakan masih jauh lah memasuki era 5.0, sehingga ya ini perlu dipertimbangkan. Selain itu ada persaingan. Nah, apakah sudah banyak nih kompetitornya tapi daya belinya sedikit? Nah, jangan kita masuk ke pasar asing tersebut kalau kalau analisisnya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita memasuki pasar asing? Seperti apa? Ya itu pertama tadi harus daya belinya banyak, kompetitornya ya dibilang masih sedikit, dan tentunya juga regulasi ataupun hukum dan resiko keuangannya stabil, dan tentunya juga hubungan bilateral antara kedua belah negara baik. Next. Nah, jadi kesimpulan bahwasannya pada judul kali ini kita ketahui yaitu perusahaan memasuki pasar asing untuk memperluas pasar atau mengekspansi perusahaannya ke pasar luar ataupun pasar asing yang bertujuan meningkatkan pendapatan, mengurangi resiko, dan mengakses sumber daya baru. Untuk melakukannya, perusahaan perlu melalui langkah-langkah seperti penelitian pasar yang kita kenal dengan research market ataupun market research. Ya, terus juga ada analisis SWOT dan PESTEL, serta memilih strategi masuk yang sesuai seperti apakah kita menggunakan skema ekspor, lisensi atau waralaba yang kita ketahui sebagai franchise dan yang lain. Terus juga ada kerjasama atau mendirikan perusahaan atau FDI ini yang kita ketahui ya kita menggelontorkan investasi yang besar, membangun pabrik, membuat jaringan, terus juga mendistribusikan produk di sana dan yang lainnya. Terus juga meskipun hal tersebut boleh meskipun demikian ada tantangan seperti perbedaan aturan, hukum, risiko keuangan, perbedaan budaya, dan persaingan yang harus juga kita hadapi perusahaan saat memasuki pasar asing. Nah, inilah yang menjadi kesimpulan bahwasannya memasuki pasar asing itu perlu pertimbangan, perlu analisis, perlu penelitian, perlu juga yang namanya skema. Tadi sudah dikatakan ekspor, apakah lisensi, apakah franchise, apakah kerjasama, apakah bila mendirikan, disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing ataupun perusahaannya masing-masing. Nah, adapun ini referensi yang saya ambil dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, yaitu diantaranya ada referensi dari Smith ya, Design 2021, diversification dan expansion ataupun ekspansi bisnis internasional dari jurnal internasional bisnis. Terus juga ini ada jurnal internasional juga dari Licky Johnson, terus 2022 dari Global Marketing Strategies, Global Marketing Journal, terus ada juga dari Zhang Liu dan Chen 2023 Starbucks expansion in China and the case study International Business Review 4140 ya, yang mana juga ada dari Kota B dan Helson dari tahun 2021 dengan judul Global Marketing Management, Journal of International juga Business Study. Dan ada juga dari berita kita ambil dari RRI.id yang mana tadi saya sampaikan juga ada produk UMKM yang sudah tembus pasar internasional.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada tema ataupun pada sub pembahasan kali ini yang berjudul cara memasuki pasar asing. Mudah-mudahan dapat menjadi bahan referensi atau pandangan ketika kita ingin memasuki pasar asing. Dan tentunya saya juga memohon maaf apabila ada penyampaian ataupun data yang kurang akurat ketika saya menyampaikan atau mempresentasikan tadi. Saya memohon maaf karena tentunya manusia letaknya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon diluruskan dan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Kesempatan kepada rekan saya Dewi Ratna Suminar untuk melanjutkan presentasi selanjutnya. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya itu mengenai produk dan jasa global. Nah, sebelumnya kita mengulas ulang kembali apa sih yang dimaksud dengan produk dan jasa itu. Produk itu barang fisik yang dapat dilihat, disentuh, dan dimiliki. Contohnya kayak smartphone, pakaian, mobil. Jadi produk itu barangnya itu dapat dilihat secara langsung, dapat disentuh, dapat dimiliki juga. Nah, sedangkan jasa itu adalah layanan yang tidak berwujud, tetapi memberikan manfaat kepada konsumen. Atau jasa itu secara mudahnya itu cuma dapat dirasakan. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung, misalkan, atau tidak bisa disentuh kayak gitu. Nah, contohnya kayak konsultasi keuangan, layanan transportasi, dan hotel. Mungkin next. Nah, produk global. Produk global itu sendiri adalah produk yang diproduksi dan dipasarkan secara internasional dengan sedikit atau tanpa perubahan untuk berbagai negara. Produk ini memiliki fitur kualitas merek yang sama di banyak negara, meskipun mungkin ada sedikit penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan lokal. Next. Nah, ciri-ciri produk global. Yang pertama itu merek terkenal di seluruh dunia. Jadi, produk global ini biasanya memiliki merek yang sudah dikenal secara internasional. Contohnya seperti Coca-Cola, Nike, atau Samsung. Nah, untuk yang kedua ini yaitu distribusinya luas. Jadi, produk ini itu dijual di banyak negara melalui jaringan distribusi global. Ketiga, ada citra merek yang konsisten. Jadi, citra merek dan produk biasa itu dijaga konsisten di semua pasar untuk mempertahankan identitasnya. Contohnya pada McDonald. Nah, McDonald ini adalah salah satu jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia yang menawarkan produk seperti burger, kentang goreng, dan minuman. Nah, strategi globalnya, McD ini mempertahankan menu inti seperti Big Mac dan French fries di seluruh dunia, tetapi menyesuaikan beberapa item menu sesuai dengan budaya lokal. Next. Contohnya, misalkan di India. Nah, di India ini McD menawarkan McAloo Tikki, di mana burger kentang, karena di sana banyak konsumen vegetarian. Jadi di India ini kan lebih banyak mengkonsumsi kayak sayur-sayuran kayak gitu, sedangkan kayak daging-dagingan itu jadi kurang karena kepercayaan di India itu kan biasanya dia memuja atau pokoknya kepercayaannya berbeda dengan yang di Indonesia. Yang di Jepang, McD ini tersedia menu seperti teriyaki burger yang sesuai dengan selera lokal. Adapun keberhasilannya, McD ini hadir di lebih dari 100 negara dengan ribuan restoran yang melayani jutaan konsumen setiap hari. Next. Nah, sedangkan sekarang itu pengertian jasa global. Nah, jasa global itu adalah layanan yang ditawarkan oleh perusahaan di berbagai negara secara internasional. Jasa ini bersifat tidak berwujud, tidak dapat disentuh, tetapi memberikan manfaat dan pengalaman kepada pelanggan di berbagai wilayah geografis. Jasa global seringkali disesuaikan dengan kebutuhan, preferensi, serta budaya lokal untuk meningkatkan daya saing dan penerimaan di pasar global. Ciri-ciri jasa global
tidak berwujud. Nah, jasa tidak memiliki bentuk fisik dan hanya dapat dirasakan melalui pengalaman. Contohnya, layanan streaming, konsultan, atau transportasi online. Terus tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Seringkali membutuhkan interaksi langsung dengan pelanggan. Contohnya, layanan hotel yang memberikan pengalaman langsung kepada tamu. Terus bervariasi atau variability, kualitas jasa bisa berbeda tergantung pada siapa yang memberikan jasa dan kapan atau di mana jasa tersebut diberikan. Contohnya, kualitas layanan di cabang restoran global bisa berbeda di tiap negara. Tidak dapat disimpan, perishability, jasa tidak dapat disimpan atau diinventarisasi untuk digunakan nanti. Contohnya, tempat duduk di pesawat yang kosong tidak dapat dijual kembali setelah penerbangan selesai. Next. Contohnya pada Netflix. Nah, Netflix ini adalah layanan streaming film dan serial TV yang tersedia secara global. Nah, strategi global yang dilakukannya, Netflix ini menyesuaikan konten lokal untuk berbagai negara, seperti menambahkan subtitle atau dubbing dalam bahasa lokal dan memproduksi konten asli sesuai dengan preferensi lokal. Nah, keberhasilannya, Netflix ini memiliki pelanggan di lebih dari 190 negara dan dikenal sebagai salah satu layanan streaming terbesar di dunia. Next. Nah, perbedaan utama dari produk dan jasa. Nah, mulai dari produk berwujud atau tangible, dapat dilihat, disentuh, dan disimpan. Sedangkan jasa global itu tidak berwujud atau intangible, hanya dapat dirasakan atau dialami. Mulai dari skalabilitas, produk global lebih mudah untuk diskalakan. Produksi massal dapat dilakukan di satu lokasi dan didistribusikan ke berbagai negara. Sedangkan global, skalabilitasnya lebih kompleks karena membutuhkan tenaga kerja lokal atau infrastruktur khusus di setiap negara. Distribusi, produk global dapat dikirim dan didistribusikan melalui jaringan logistik global ke berbagai negara. Sedangkan jasa global didistribusikan melalui jaringan lokal, platform digital, atau secara langsung kepada konsumen di setiap pasar. Selanjutnya ada adaptasi. Nah, produk global ini memerlukan penyesuaian kecil seperti kemasan, bahasa, atau pemasaran, namun produk inti tetap sama. Sedangkan jasa global memerlukan penyesuaian yang lebih besar seperti modifikasi proses layanan, interaksi langsung, atau fitur sesuai kebutuhan lokal. Next. Nah, jadi kesimpulannya, produk global memiliki karakteristik yang konsisten di seluruh dunia dengan sedikit penyesuaian untuk kebutuhan lokal. Contohnya adalah iPhone, Coca-Cola, dan Toyota Corolla yang menawarkan kualitas dan fitur serupa di berbagai negara. Pentingnya produk dan jasa global memperluaskan pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan, mengurangi risiko dengan beroperasi berbagai negara, meningkatkan daya saing global dengan memperkuat merek di pasar internasional. Produk global dan jasa global juga merupakan komponen penting dalam pemasaran internasional yang memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan mereka ke pasar global. Nah, sedangkan jasa global tadi adalah layanan yang ditawarkan di berbagai negara dengan penyesuaian pada budaya, regulasi, dan preferensi lokal. Contohnya adalah Airbnb, Netflix, dan Uber yang menyediakan layanan yang relevan di pasar sambil mempertahankan kualitas layanan. Nah, dengan strategi yang tepat tadi, perusahaan dapat memanfaatkan produk dan jasa global untuk mengoptimalkan potensi pasar internasional, meningkatkan reputasi, dan memperkuat keunggulan kompetitif di tingkat global. Next. Nah, dari referensi atau sumber dari berbagai pembahasan tadi terdapat dari Kotler, Lovelock, Gowry, dan dari salah satu artikel yaitu contoh pasar global. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa dilanjut oleh Adrian karena kebetulan Muti kerja jadi dilanjut sama Adrian. Baik, selanjutnya ada strategi distribusi global.
yang mana kita ketahui strategi distribusi global adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penyaluran produk ataupun layanan dari produsen ke konsumen, mulai dari berbagai negara ataupun regional ya, ASEAN ataupun Asia itu sendiri. Nah, selanjutnya strategi ini tentunya juga bertujuan untuk memastikan produk tersedia di pasar internasional, tentunya dengan cara efisien dan efektif, sekaligus juga mempertimbangkan perbedaan dari adanya regulasi di setiap negara, budaya dari setiap negara, dan infrastruktur dari setiap negara. Boleh di next. Nah, pendekatan dan strategi distribusi global. Biasanya pendekatannya itu pasti memiliki yang namanya skema ataupun strategi. Nah, kita harus ketahui apa ini yang menjadi strategi dari pendistribusian global, agar tentunya juga perusahaan juga mendapatkan hasil ataupun profit dan dari adanya pendapatan penjualan produk yang sangat efektif sehingga perusahaan diuntungkan. Nah, inilah perusahaan-perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan dan juga strategi untuk memastikan produk juga sampai ke konsumen tentunya dengan efektif yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, pendekatan ini juga tentunya bergantung kepada karakteristik produk, terus juga ada kebutuhan pasar serta infrastruktur di negara tersebut juga. Boleh di next. Nah, ini yang pertama. Satu, saluran distribusi. Sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita sudah memiliki strategi di saluran distribusi, pemilihan distribusi itu memiliki proses tentunya juga menentukan jalur yang digunakan untuk perusahaan dalam mengeluarkan produknya dari perusahaan kepada konsumen. Nah, ini juga agar efisien, tentunya juga pemilihan ini juga bergantung pada karakteristik produk. Nah, terus juga ada kebutuhan konsumen, jangkauan geografis, biaya dan efisiensi. Nah, biasanya produk yang bernilai tinggi atau kompleks cenderung menggunakan saluran langsung. Ini misalnya saluran langsung ini ya, kita itu memiliki yang namanya store. Tapi store-nya itu berbeda dengan store-store yang biasanya. Store-nya itu yang emang betul-betul dipantau oleh si perusahaannya itu langsung. Seperti store-store yang eksekutif, seperti store mobil mewah, mobil sport, mobil-mobil Eropa yang secara garis besar adalah produk-produk yang eksekutif ataupun yang eksklusif. Nah, di antaranya ini ada contoh dealer eksklusif dari mobil BMW. Terus juga ada produk massal ya seperti minuman ringan, Coca-Cola yang menggunakan saluran tidak langsung melalui distributor lokal. Apa sih itu yang dimaksud distributor lokal? Nah, distributor lokal itu dari perusahaan, si induk perusahaan ini memiliki yang namanya sebuah distributor ataupun sebuah tangan panjang, kepanjangan tangan dari si perusahaan tersebut, seperti agen ataupun reseller ataupun ya dibilang distributor lah gitu ya. Ya penjual produk tersebut di kancah lokal, seperti misalnya pabrik perusahaannya Coca-Cola ada di Bekasi. Tapi ada juga loh distributornya yang menjual produk-produk Coca-Cola di Karawang agar dijangkau oleh konsumennya untuk mendistribusikan ke warung-warung kecil ataupun ke retail-retail ya, seperti minimarket, Alfamart, Indomart dan yang lainnya. Nah, perusahaan juga dapat memanfaatkan teknologi. Ya, ini saluran-saluran ini yang perlu diketahui tadi ya, ada saluran yang cenderung saluran langsung, juga ada saluran distributor lokal. Nah, ini yang paling penting yang mungkin ada di era 5.0 dan 4.0 yang mana saluran teknologi, yang mana saluran ini pemanfaatan melalui teknologi tentunya dengan menjual produk secara langsung melalui e-commerce yang tentunya juga didistribusikan langsung dari perusahaan, dijualkan melalui e-commerce, dikirim
dari perusahaan langsung ke si customer ataupun si kliennya itu sendiri. Ya, ini contohnya ada seperti Amazon, terus juga ada Zara, ada juga Happy Call, produk-produk rumah tangga ya, Happy Call, dapur dan yang lainnya. Nah, dan produk-produk yang lainnya. Boleh di next. Nah, ini juga ada integrasi teknologi dalam pendistribusian. Nah, kenapa diperlukan yang namanya integrasi teknologi dalam pendistribusian? Karena integrasi teknologi dalam pendistribusian adalah sebuah terapan yang harus dilakukan. Karena ini adalah sebuah solusi bagi digital, tentunya juga untuk mengoptimalkan proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen. Agar apa? Agar masyarakat ini dimanjakan, dimudahkan, dan tidak perlu lagi disusahkan dengan pembelian produk-produk yang PO ataupun produk-produk yang harus dibeli secara store offline ataupun harus dibeli secara langsung. Nah, inilah yang akan sangat mempermudah. Selain itu juga akan meningkatkan yang namanya efisiensi. Efisiensi apa? Pembiayaan. Jadi kita tidak perlu membutuhkan yang namanya biaya distributor, biaya pengiriman, double, dan yang lainnya. Nah, selain itu juga transparansinya lebih jelas dan kecepatan pendistribusiannya juga sudah terotomatisasi, yang mana kita ketahui juga dengan adanya digital, pengusaha ataupun si produsen tidak perlu lagi memerlukan yang namanya pihak ketiga karena si perusahaan bisa langsung menjual produknya kepada konsumen. Nah, selain itu juga analisis data serta pemantauannya juga sangat real time. Misalnya ada pembelian sekian, kita bisa cek stok produk kita ada berapa. Oh, kurang, berarti kita perlu penambahan stok produk. Oh, ternyata penjualan produk ini meningkat, berarti stoknya perlu ditambah. Dan itu terintegrasi secara efektif dan tentunya secara real time. Karena tentunya juga biasanya si perusahaan tersebut itu memiliki skema ataupun teknologi ya, secara mereka pasti biasanya menggunakan sistem manajemen, yang mana sistem manajemen ini adalah sistem rantai pasok yang biasanya kita ketahui supply chain management system SCM. Nah, ataupun ada inventory management. Nah, dan yang lainnya. Nah, ini juga ada Internet of Things, IoT, terus juga artificial intelligence ataupun AI ya yang kita ketahui. Nah, ini juga sangat-sangat diperlukan dengan era digital ataupun era 5.0 sekarang dan juga platform-platform commerce. Nah, sangat akan membantu yang namanya efisiensi perusahaan-perusahaan. Nah, ada juga contoh PIDX yang mana menggunakan teknologi IoT untuk melacak lokasi, kondisi paket secara real time, memastikan pengiriman aman dan sesuai jadwal. Apa sih? Gimana sih sistemnya? Contohnya, ketika kita mengirimkan barang melalui PIDX, kita akan diberi yang namanya resi. Resi itu dapat melacak keadaan barang ataupun pengiriman yang kita berikan kepada PIDX. Contoh, ketika barang kita masih ada di departemen store-nya, maka akan terinput secara otomatis oleh operator di departemen store bahwa produk kita masih di departemen store. Terus ketika produk kita ada di disk ataupun sebuah transit, ya kalau kita kenal mungkin DC Cakung ataupun DC-DC yang lainnya. Nah, itu tempat transit pengiriman barang kepada daerah-daerah yang emang jangkauannya secara
daerah berbeda dari daerah asalnya. Contoh dari Bandung mau ke Jakarta. Nah, ada tempat transit yang namanya DC Cakung. Nah, untuk menampung produk-produk yang akan disalurkan ke Jakarta mana nih? Jakarta Barat, Selatan, Timur, Utara, dan yang lainnya. Nah, di situ akan diupdate juga. Oh, bahkan ketahuan juga ketika paket kita sampai mana. Nah, itulah yang dinamakan teknologi Internet of Things atau kita kenal dengan IoT dan yang lainnya. Bahkan sampai paket kita sampai pun itu bisa terbaca karena si kurir pun akan memberikan konfirmasi kepada kita selaku pengirim bahwa produknya sudah sampai dan diterima oleh siapa ataupun dipilih oleh siapa dan lainnya. Nah, 3, adaptasi dengan regulasi dan budaya lokal. Ini juga menjadi poin penting dalam strategi, yang mana kita juga perlu adaptasi dengan policy kebijakan ya, dengan regulasi, dengan budaya, dan ini juga sangat diperlukan. Apa sih itu adaptasi dengan regulasi dan budaya lokal? Adalah proses penyesuaian strategi distribusi. Nah, karena dengan ketidaksesuaian nanti pendistribusiannya jadi ngasal ataupun tidak efektif. Nah, seperti misalnya ya, di setiap negara itu memiliki yang namanya regulasi. Contoh di Indonesia ada yang namanya standarisasi produk, ada yang namanya SNI, ada yang namanya halal, ada yang namanya izin PIRT dan yang lainnya. Nah, ini dibeda-bedakan dengan kebutuhan yang tentunya berbeda-beda. Contoh misalnya produk yang digunakan, yang dikonsumsi, ada yang namanya perlu terstandarisasi halal. Terus ada harus terstandarisasi nasional, standarisasi nasional SNI. Dan bahkan di kita juga ada regulasi perpajakan, yang mana regulasi perpajakan ini diatur oleh Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, terus juga ada yang namanya bea cukai. Nah, ini juga bea cukai ini menjadi faktor yang perlu diketahui dalam setiap regulasi bea cukai, karena ketika produk kita ingin dijual secara masif di suatu negara ataupun di suatu daerah, maka ya perlu diperhatikan kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Selalu ada persyaratan distribusi. Nah, ini ada contoh. McDonald menyesuaikan menu mereka di India dengan menawarkan hidangan vegetarian dan menghilangkan daging sapi dari menu. Kenapa daging sapi dihilangkan di India? Karena masyarakat India itu menganggap sapi ini tidak boleh dikonsumsi. Ataupun ketika mereka mengkonsumsi sapi ada larangan-larangan tersendiri dari agama ataupun dari budaya mereka. Makanya tidak cocok ketika McDonald menjual beef burger ataupun aneka-aneka macam produk olahan beef di negara India. Makanya lebih banyak masyarakat India itu menyukai produk-produk yang berbahan dasar dari vegetarian. Karena mayoritas penduduk India itu beragama Hindu. Nah, itu tadi ya, agamanya Hindu, jadi tidak bisa mengkonsumsi sapi. Next. Diversifikasi saluran distribusi. Nah, ini juga diversifikasi ini juga sangat penting. Karena dengan diversifikasi produksi, kita secara tidak langsung maupun secara langsung kita memiliki tujuan meningkatkan jangkauan pasar, mengurangi resiko, dan mengoptimalkan penjualan. Dengan mendistribusikan produk melalui saluran yang berbeda, contoh, tadi sudah disampaikan, melalui e-commerce, melalui distributor, melalui aplikasi mobile, terus juga melalui pihak-pihak ketiga ataupun broker. Nah, ini juga diversifikasi
Karena apa? Karena ini akan meningkatkan yang namanya pendapatan dari perusahaan tersebut, mengoptimalkan saluran-saluran distribusi yang lainnya, nggak terpaku kepada satu saluran. Nah, ada contohnya nih, Nike menjual melalui toko, situs resmi. Wah, kan banyak tuh ya, ada di Sportation, ada di sneakers.id, ada di yang lainnya. Nah, ini juga sangat penting karena tentunya juga Nike juga mengetahui dengan semakin banyak orang yang menjualkan produk dia, maka akan semakin besar peluangnya untuk mendapatkan penjualan yang maksimal. Nah, sementara Unilever itu memanfaatkan supermarket, toko grosir, platform online, dan juga Tokopedia. Ini kenapa mereka tidak menjual cuman di satu aja ya? Ini juga perlu diversifikasi agar penjualannya optimal. Boleh di next. Nah, pemasaran dan distribusi terpadu. Ini juga menjadi strategik yang cukup penting karena dipromosikannya secara efektif, tetapi juga tersedia di tempat-tempat dan waktu yang tepat bagi konsumen. Tentunya juga ini jangkauannya lebih tepat, jangkauannya lebih mudah, mendapatkan produknya lebih cepat, mendapatkan produknya lebih mudah. Ini juga akan meningkatkan tentunya kesadaran merek hingga si klien ataupun si konsumen itu mengambil sebuah keputusan pembelian. Nah, ini ada contoh juga Coca-Cola menjalankan kampanye pemasaran global yang sangat kuat sambil memastikan produk tersedia di berbagai saluran distribusi, supermarket, restoran, vending machine. Nah, vending machine nih yang biasanya kita pakai ya kalau di kampus mungkin ada yang namanya mola atau apa gitu ya. Nah, itu kan vending mesin yang mudah dijangkau, mudah juga dijumpai oleh orang ataupun oleh customer kita. Oh, ketika lagi aduh haus nih ada vending mesin. Oh, ngelihat ada Coca-Cola. Ditambah semalam saya lihat ada iklannya Coca-Cola yang lagi dipromosikan oleh Ronaldo. Kebetulan si customer-nya itu suka sama Ronaldo. Pasti itu orang tersebut beli Coca-Cola. Nah, makanya harus terpadukan pendistribusiannya. Nah, dengan terintegrasinya ini perusahaan dapat meningkatkan penjualan, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Tentunya ini balik lagi nanti akan memerlukan modal yang cukup besar. Nah, kesimpulannya, strategi distribusi global yang efektif melibatkan pemilihan saluran distribusi yang tepat, adaptasi dengan regulasi dan budaya lokal, serta integrasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar, pemilihan saluran distribusi yang baik baik itu langsung, tidak langsung atau multi channel sangat mempengaruhi oleh faktor seperti karakteristik produk, kebutuhan konsumen, biaya operasional. Selain itu juga perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan peraturan referensi lokal untuk memastikan keberhasilan pemasaran di pasar internasional ataupun pasar lokal. Teknologi juga memainkan peran penting dalam distribusi lokal, memungkinkan pelacakan real time, otomatisasi untuk mempercepat pengiriman, meminimalkan biaya, diversifikasi saluran distribusi, dan mengurangi risiko dan memperluas jangkauan pasar, serta pemasaran dan distribusi terpadu memastikan produk dipromosikan dan tersedia dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, memperluas pasar, dan mencapai keunggulan kompetitif global. Jadi, strategik distribusi itu perlu adanya kolaborasi, perlu dipentingkannya juga diversifikasi agar penjualan produk secara masif dan efektif
sehingga menghasilkan sebuah keuntungan yang maksimal. Di sini juga ada referensi dari Kotler and Keller 2020 Marketing Management. Terus juga ada Kopra dan Meindl dari 2020 Supply Chain Management Strategic Planning and Operation version ya. Terus juga ada Hill di 2021 International Business Company in the Global Marketplace. Dan ada juga dari website Akademi Edu yang mana berkaitan dengan strategi distribusi internasional. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang 3 bahasan tema yang diberikan kepada kelompok kami. Mudah-mudahan dapat menambah referensi semuanya dan mudah-mudahan apa yang disampaikan banyak benarnya dibanding banyak salahnya, dan mudah-mudahan juga tadi kami sampaikan dapat menambah pengetahuan ataupun wawasan pendengar ataupun pelihat video ini. Kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila penyampaiannya kurang tepat ataupun tidak sesuai ataupun kurang baik ataupun datanya tidak akurat. Kami memohon maaf karena kesalahan datangnya dari manusia, dari saya sendiri, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.